Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Laras. Hari ini Laras sangat senang bisa menemani kalian belajar tentang sesuatu yang seru dan penting dalam kehidupan kita, yaitu rantai makanan. Teman-teman, pernahkah kalian melihat burung yang sedang memakan ulat di pohon? Atau mungkin kucing yang berlari mengejar tikus? Ternyata semua peristiwa itu bukan sekedar kebetulan loh. Semua makhluk hidup di dunia ini saling terhubung melalui hubungan makan dan dimakan. Nah, hubungan itulah yang disebut dengan rantai makanan. Ayo kita simak bersama pembahasan kali ini. Laras akan mengajak teman-teman mengenal siapa yang memakan siapa. Dan bagaimana semua makhluk hidup saling bergantung sama lain agar alam tetap seimbang. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup di bumi ini membutuhkan makanan untuk tumbuh, bergerak, dan juga bertahan hidup. Tanpa makanan, tidak ada energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, tahukah teman-teman, tidak semua makhluk hidup bisa membuat makanannya sendiri. Hanya tumbuhanlah yang bisa melakukannya. Tumbuhan memiliki kemampuan yang luar biasa yang biasa disebut dengan fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara, tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Karena itulah tumbuhan disebut dengan produsen. Kata produsen berarti penghasil. Mereka menghasilkan makanan yang nantinya akan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya rumput, padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran hijau. Tanpa produsen, makhluk hidup lain tidak akan memiliki sumber makanan. Bisa dibilang, produsen adalah awal kehidupan di alam atau di bumi kita ini. Hewan yang memakan tumbuhan, konsumen tingkat pertama. Setelah tumbuhan menghasilkan makanan, ada makhluk lain yang memanfaatkannya, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, mereka ini biasa disebut dengan konsumen tingkat pertama. Kata konsumen artinya pemakai atau yang memanfaatkan. Jadi, konsumen tingkat pertama adalah makhluk hidup yang menggunakan hasil dari produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh hewan konsumen tingkat pertama yaitu kelinci yang memakan rumput, sapi yang memakan daun, atau rusa yang mencari dedaunan muda di hutan. Mereka disebut juga hewan herbivora. Mereka disebut juga dengan hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Tanpa tumbuhan, hewan-hewan ini tidak bisa hidup. Dan menariknya lagi, mereka juga menjadi makanan bagi hewan lainnya. Hewan pemakan hewan, konsumen kedua, dan juga seterusnya. Selanjutnya ada konsumen tingkat kedua, yaitu hewan yang memakan hewan lain. Contohnya ular yang memakan tikus atau elang yang memakan ular. Hewan ini disebut dengan hewan karnivora, artinya pemakan daging. Ada juga hewan yang bisa memakan tumbuhan sekaligus daging loh. Ada yang tahu jawabannya? Ya, mereka biasa disebut dengan omnivora. Contohnya ada ayam, beruang, dan juga manusia. Jadi, makhluk hidup memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan makanannya sendiri. Namun, semuanya saling terhubung dan juga saling membutuhkan. Kalau tidak ada hewan pemakan tumbuhan, maka hewan pemakan daging pun akan kesulitan mencari makan. Inilah yang membuat rantai makanan menjadi sistem yang paling penting di alam. Pengurai atau decomposer. Coba teman-teman bayangkan,
Apa yang terjadi kalau hewan atau tumbuhan itu mati? Apakah mereka akan terus menumpuk di tanah selamanya? Tentu tidak, karena ada makhluk kecil yang memiliki tugas luar biasa pentingnya, yaitu pengurai atau decomposer. Mereka adalah pahlawan pembersih alam yang bekerja tanpa lelah untuk menjaga bumi agar tetap bersih dan juga subur. Pengurai contohnya adalah jamur, bakteri, dan juga cacing tanah. Mereka membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat hara yang bermanfaat bagi tanah. Zat hara ini kemudian diserap oleh tumbuhan agar bisa tumbuh kembali. Jadi, berkat pengurai, kehidupan di bumi ini akan terus berputar dengan seimbang. Tanpa mereka, bumi kita bisa dipenuhi dengan sisa makhluk hidup yang tidak terurai. Keren sekali, bukan? Rantai makanan dan keseimbangan alam. Nah, sekarang mari kita lihat contoh sederhana dari rantai makanan. Ada yang sudah bisa memahaminya dari penjelasan yang tadi? Oke, mari kita jabarkan satu persatu. Jadi, yang pertama ada rumput yang dimakan oleh belalang, belalang yang dimakan oleh katak, katak yang dimakan oleh ular, dan ular yang dimakan oleh elang. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah belajar banyak ya untuk hari ini. Kita tahu bahwa di alam ini ada 3 kelompok besar makhluk hidup berdasarkan perannya. Yang pertama, produsen, yaitu tumbuhan yang membuat makanan. Yang kedua ada konsumen, yaitu hewan dan manusia yang memakan makhluk hidup lain. Dan yang ketiga ada pengurai, yaitu jamur, bakteri, dan cacing tanah yang membantu mengurai sisa makhluk hidup menjadi zat yang berguna bagi bumi kita. Ketiganya saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Kalau semuanya berjalan seimbang, maka alam kita akan tetap indah, bersih, dan juga penuh kehidupan. Terima kasih ya sudah mau belajar bersama Laras hari ini. Jangan lupa, mari kita jaga lingkungan, cintai semua makhluk hidup, dan terus semangat belajar tentang alam sekitar kita. Sampai jumpa di petualangan Laras berikutnya. Dadah!